Hari hari ini market kan sebenarnya kayak beberapa asing ngasih net buy, cuman ya menurut tuh. gua sih kalau gua pribadi ya, gua merasa marketnya agak so-so aja sih, nggak ada yang begitu signifikan kecuali mungkin beberapa emiten properti lah yang gua lihat gitu agak-agak mulai hijau. Sebenarnya kalau gua punya view kayak gini sih, Lel. Misalnya kalau lihat Mm-mm, market di housing di Amerika ya, itu kan marketnya udah mm-mm, 8 bulan berturut-turut tuh dia turun ya penjualannya. Jadi artinya kayak bulan mm-mm, kemarin juga turun 5%. At some mm-mm, point ini kan sebenarnya menyentuh bottom gitu. mm-mm. Sejelek-jeleknya oke di sana daya beli menurun karena mungkin beban hidup yang lain kan naik tuh, harga bahan pokok, harga minyak semua naik. Jadi Ya, orang kan mau beli rumah boro-boro gitu, mikir beli rumah kan. Akhirnya even ya, cicilan naik lu nggak bisa beli, jadi kayak mungkin lu udah tergerus setengah gitu kemampuan beli rumah di Amerika gitu kalau diukur secara mm, relatif ya. Nah cuman kan itu ada satu poin ketika kapan sih dia akan titik rebound. Nah gitu kan, kapan ya, ketika sebenarnya gampang, yang orang gadang-gadang ketika the Fed mungkin mulai melambat nih. Jadi ketika dia tuh. udah nggak naikin suku bunga secara agresif atau bahkan mulai turun. Nah, Mhm. sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga itu mungkin akan diuntungkan, termasuk salah satunya properti. Itu yang gue lihat di Amerika. Karena biasanya di Amerika juga kayak jalan duluan, running duluan kan. What happen di sana, karena dia leading marketnya dari global, ya itu Mhm. nanti soon or Mhm. later akan kejadian di Indonesia. Jadi makanya gue Ya, melihat kayaknya sektor properti itu yang PBV 0,3 something itu kayaknya rada-rada menarik gitu, too cheap lah, to ignore gitu kan. Nah kalau lu melihat ya. marketnya gimana nih, Lar? Kalau aku ngelihat marketnya ya memang kalau saat ini ya kita kan masih menunggu dari Kamis nanti kan akan ada pengumuman dari hasil FOMC meeting ya FOMC meeting FOMC gitu kan hari Kamis nanti dini hari. Nah dari investor sih masih menunggu itu. Cuman kalau melihat dari sisi global ya kok saat ini kan kondisinya kan masih strong USD ya. Jadi kecenderungan kan masih strong USD nih karena China sendiri kan belum reopening, katanya kemarin udah reopening tapi sepertinya kok belum ya. Jadi kemarin kan ada kasus meninggal kan ya di China, satu meninggal karena COVID kan. Jadi kita anggap dia belum reopening gitu sehingga kenapa USD itu strong gitu karena dari Amerika sendiri kan dia sebenarnya udah mandiri nih karena dia produksi dan konsumsi barangnya dia sendiri gitu kan. Padahal secara cost kan lebih mahal ya kok dibandingkan kalau dia ambil barang nih dari China kan yang which is itu murah gitu kan. Nah, kemungkinan nanti China reopening itu di akhir Q4 inilah kalau menurut aku ya. Sementara gelombang monetary policy-nya masih diverse. Jadi yang lari belakangan ini kan hanya US nih, sehingga USD-nya kan dia menguat di antara uncertainty kan sekarang ini kan. Nah kalau nanti China mau reopening, orang-orang di US itu kan bakal import lagi kan barang-barang China. Jadi inflasi turun, lalu dia nggak naikin suku bunga lagi, lalu bisa jadi APBN nanti defisit APBN dan neraca perdagangan, neraca berjalan dia menggelembung lagi, sehingga dolarnya turun, akhirnya Fed Fund Rate juga turun gitu kan. Jadi mulai Fed Fund Rate-nya di cut lagi gitu sih. Kalau aku ngelihatnya ya, jadi saat ini 2022, 2023 itu masih ada kemungkinan untuk suku bunga itu masih di angka tinggi karena emang inflasi kan masih lumayan naik ya. Terus ya betul sih yang tadi setuju gitu sama Ko Jogi bilang kalau nanti yang relate dengan penurunan suku bunga adalah salah satunya yang di sektor properti ya. Contohnya kalau di Indonesia kan ada BBTN kan, yang dimana dia kan fully ke KPR ya. Itu sih. Makanya sekarang nggak kemana-mana nih BBTN kan. Itu. Semoga udah benar Oh ya. berarti lo Satu lo lagi, satu lagi. dari, oh ya, gimana gimana? Satu lagi, aku mau bilang dulu nih, mungkin teman-teman banyak yang ngerti nih, kemarin kan kita berhasil ya KTT G20 kemarin kan. Nah itu kan investor tuh mulai naik tuh kepercayaannya terhadap Indonesia kok. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia itu mampu
memimpin agenda reformasi ekonomi dan keuangan global. Jadi untuk mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini ditunjukkan dengan kemarin ada komitmen investasi kok. Jadi nggak sia-sia tuh kemarin KTT G20 tuh. Jadi ada komitmen investasi dari luar yang masuk ke Indonesia itu 18 miliar US dollar gitu. Nah, ini nyambung nih ke yang stand up comedy tadi ya kan. Jadi minyak itu kan berhasil rebound ya kan, karena kan OPEC belum mau naikin produksi. Sama satu lagi kok, Arab Saudi itu masih euforia menang kemarin di penyisihan grup Piala Dunia. Ya, Itu. ya. Pada dapat bonus Gitu ya, sih. dengar-dengar ya pemainnya. Ya, Selamat betul, buat betul. ya, Sama oke. Italia ya. Berarti kalau tadi gue singgung related ke properti, karena maksud udah 8 bulan berturut-turut turun ya di pasar Amerika gitu kan. Cuman lo Mhm. tadinya gue pikir gue mau lihat sektor properti apa yang murah gitu kan. Kayak misalnya Mhm. contoh hari ini ada BES, Bekasi Fajar, ada SSIA gitu kan. Juga agak naik ya. Mereka ini kan dua industrial estate kan. Jadi kayak kalau memang Mhm. Indonesia dapat tadi yang Lely bilang, foreign direct investment, ada komitmen ya Mhm. 18 miliar dolar and going gitu kan, berjalan tambah lagi, otomatis mereka kan akan related langsung ke ini lahan-lahan industri kan, mereka akan bangun Betul, pabrik semua. Nah betul. disitulah turn around-nya, karena kalau kita lihat Mhm. sebenarnya ya secara penjualan sampai dengan Q3 rata-rata masih positif, terus udah gitu juga dari low base, ya berarti ini kan harga-harganya sebenarnya juga sangat murah, since PBV-nya masih 0,3 sekian. Mungkin kalau 0,6, 0,7 properti itu wajar ya, itu PBV di situ karena kita kasih diskon Mhm. itu NAV-nya kan. Cuman kalau 0,3 ya itu memang secara historical itu murah banget. Dulu mungkin yang paling Mhm. murah apa ya, waktu digocap tuh Modern Land sampai 0,1 Betul. something. Cuman Mhm. ya kenapa gocap? Karena memang waktu itu ada isu restructure obligasinya Mhm. ya, itu belum beres kan, ada 150 M. Tapi once sudah beres ya beggar kan. Nah makanya mungkin Mhm. kalau misalnya teman-teman yang uh, ini ya mencoba menjadi value investor gitu ya Lel ya mungkin bisa Mhm. dilihat tuh apa mana sih yang benar-benar cash flow-nya sehat tapi PBV-nya masih murah. Nah, properti apa gitu, berharap someday gitu di tahun depan dia bisa uh, ya lumayan menghasilkan lah ya. Tapi kalau yang Leli tadi sebutin, berarti Leli lebih ambil shortcutnya daripada pusing, mending kita lihat di perbankannya saja yang fokus kasih Mhm. kredit. Sudah pasti semua kredit ya untuk rumah segmen yang middle low lah ya, itu semua ya pasti lewat BTN toh. Nah kalau misalnya lu view Mhm. BTN ini misalnya secara pergerakan, maksudnya lu ada entry point di angka tertentu nggak Lel? Mungkin itu lebih ke Justru aku fast fast trade ya. hmm, justru aku malah nggak ngelihat ke BTN-nya kok. Justru aku malah sekarang Oh concernnya ada dua saham nih yang aku concern banget. Mau tahu nggak? oke, okay. Apa Mau tuh? tahu nggak? Spill dong, spill. Eh, spill. Nah ini yang tadi aku janjiin tuh ke Pak Billy ini yang mungkin teman-teman siapa tahu nih nggak tahu gitu kan. Semoga Hmm. aku yang lebih tahu saat ini ya gitu. Jadi ada satu kalau banking, kalau banking aku lebih aku prefer ke BBRI. Kenapa? Karena satu, dia potensi dividennya dia besar. Jadi kalau dia bagi sama dengan tahun lalu ya, dividen payout ratio-nya dia tahun lalu kan di 85% tuh kok. Nah, dividen yield-nya dia bisa jadi ke angka 6%. Untuk kondisi sekarang gede banget gitu kan. Karena kan lihat aja BI rate-nya berapa sekarang kan. Lalu net interest margin-nya dia paling besar di antara bank-bank lainnya. Jadi kredit dia paling banyak adalah di UMKM, which is itu ngambil porsinya dia sekitar 47% di UMKM, di mana rate-nya UMKM itu kan lebih tinggi dibandingkan untuk rate institusi kan, untuk rate perusahaan. Lalu yang berikutnya itu BBRI itu ada kenaikan penyaluran Kupedes. Jadi waktu kemarin itu kok dia itu kayak kanibalisme antara KUR dengan Kupedes. KUR itu kan bisa dibilang kredit mikronya dia, Kupedesnya adalah kredit komersialnya dia gitu kan. Nah kemarin karena lagi nggak terlalu bagus situasinya kan, dia mengkanibal dari Kupedes ke KUR. Makanya dia secara revenue yang dihasilkan kan dia nggak terlalu besar kan.
Nah, yang sekarang ini dibalik kok. Jadi dia itu nggiatin untuk kupedesnya dia. Jadi dia itu ada kayak semacam kalau di kita kan ada KPI-nya ya kok di perusahaan ya. Nah, sama nih di BRI juga dia ada KPI. Jadi dia ada KPI baru di mana manajemen itu menetapkan kupedes itu ke para petugas kreditnya dia gitu. Semakin besar kupedes yang mereka closingin gitu kan bahasanya, ya semakin mereka KPI-nya semakin bagus. Nah, itu yang bisa jadi ngedrive nanti Kupedes itu di angka 128 triliun kalau aku nggak salah. Jadi dari Q1 sama Q2 tuh udah 128 triliun lah. Nah, nanti di sesi akhir, nah aku nggak terlalu belum ngitungin ya dia akan create di berapa. Nah, itu kalau yang di BBRI. Nah, kalau resistennya BBRI kan yang resisten pertama kan di 4.700 tuh. Kalau dia bisa break hari ini 4.670 ya, 4 berapa ya kok? Aku sampai lupa loh. Dikit lah, tipis lah. Nah, kalau dia bisa break nih di 4.700, iya ya, 4.670. Jadi kalau dia bisa break di 4.700 ya, teman-teman tinggal buy on breakout aja gitu kan. Resisten keduanya dia di 4.950. Supportnya ada di 4.500. Kalau untuk long term kan ada beberapa yang nggak mau trading kan kok, ada beberapa yang memang mau investing. Nah, kalau mau investing ya di pegang aja gitu kan. Satu dapat dividen yieldnya, yang kedua ya bisa jadi TP-nya dia di 6.200 gitu kan. Itu. Terus ada satu lagi. Nah, ini nih, aduh aku malu loh. Ada satu lagi nih kok. Aku suka MDKA kok. Merdeka Copper. Kadang-kadang kan untuk nasabah yang nggak terlalu ngerti saham kan kadang-kadang kalau aku bilang MDK Merdeka Koper Pak gitu, oh yang jualan koper gitu kan, itu kok waduh yang jualan koper gitu. Jadi Merdeka Koper, Merdeka Koper itu jadi gini, kalau nanti China reopening yang terdampak positif itu apa salah satunya? Saham-saham permetalan kan, ya nggak? Bener ya kok? Komoditinya Ya. ya. Betul. Nah, kenapa? Karena kan pabrik-pabrik yang tadinya tutup, sekarang kan harus restocking lagi kan, buat dia produksi lagi kan. Nah, si Merdeka Copper ini buat aku menarik kenapa satu, dia kan punya bisnis koper ya, chopper, koper bener nggak ngomongnya koper, bisnis koper gitu kan, tembaga. Di mana saat ini kan nggak banyak tambang tembaga, tambang koper yang ditemukan. Padahal permintaannya kan semakin meningkat. Jadi itu bisa membuat harga koper itu kan melejit. Nah, kalau harga sekarang kan di 7.900-an, 7.900 dolar per ton kalau nggak salah. Dan bisa jadi dia harganya nanti naik tuh ke 9.000 dolar per ton. Satu dari bisnis koper. Yang kedua, dia itu kan ada potensi untuk penambahan modal baru kan kok. Itu udah disetujui kan waktu RUP 10 Juni 2022 ya. Jadi dia akan ada penambahan modal baru lewat non HMETD, lewat private placement kemungkinan ya. Jadi 10% dari modal di setor. Kalau aku nggak salah modal di setornya dia sekitar 690 juta dolar, US dollar. Jadi kalau 10%-nya kan sekitar 69 juta US dollar ya. Nah, itu yang sudah disetujui waktu RUPS kemarin. Nah, terus yang bisnis kedua, dia kan ada gold kan. Jadi dia tuh kayak trimegah nih, one stop shopping gitu loh kok. Jadi dia ada gold. Nah, goldnya itu biasa, gold itu kan biasa dipakai untuk hedging inflasi kan kok. Nah, ini kan inflasinya cukup tinggi nih sekarang ini, nggak satu negara aja, hampir semua negara gitu kan, inflasinya kan lumayan kenceng ya. Nah, dari situ bisa jadi central bank itu untuk demand-nya semakin meningkat. Jadi bisa jadi goldnya ini dia juga akan semakin naik untuk harganya. Lalu yang ketiga adalah nikel. Si nikel ini dia kan komponen penting buat baterai EV ya, electric vehicle. Jadi secara outlook view ke depan dia oke lah gitu. Apalagi kan pemerintah udah mulai kayak serius ya buat bisnis EV ini kan, ngencengin EV di Indonesia kan. Jadi permintaan EV semakin meningkat. Lalu ada lagi nih yang aku mungkin mau spill, adalah MDKA itu kan dia kemarin ada akuisisi itu kok, Hamparan Logistik Nusantara. Kalau sekarang kan Merdeka Baterai Material ya. Nah, dia itu kemarin waktu akuisisi HLN, Hamparan Logistik Nusantara itu kan nilainya 693 juta US dollar kan kok.
itu lebih murah jauh dibandingkan nilai realnya si Hamparan Logistik Nusantara ini. Dia itu nilainya sendiri sebenarnya $11. Jadi kalau di IPO kan nilainya bisa jadi sangat besar karena porsi MDKA juga di HLN itu sekitar 55%, 55,7%. Nah, jadi ini yang aku mau spill salah satunya adalah nanti bisa jadi akan ada IPO dari anak perusahaan dari MDKA ini yaitu si Merdeka Baterai Material itu. Satu lagi kan tadi ada gold, ada copper, ada satu lagi nikel kan kok. Ya, Ya, ada satu lagi kok, kobalt. komplit. Ya, Kobalt. komplit gitu, kobalt. Jadi MDKA ini ke depan bakal ada potensi kerjasama sama Brun Cattle. Aku bacanya bener nggak ya? Brun CATL, Brun Cattle untuk kobaltnya dia. Jadi ada potensi untuk dia kerjasama dengan Brun Cattle. Brun Cattle ini dia adalah supplier terbesar untuk baterai EV. Nah, sebenarnya kobalt ini kan saat ini masih belum terlalu dikenal ya untuk pengembangan teknologi di baterai. Cuman kalau dari yang aku baca-baca ya, tahun 2050 nanti bisa jadi 65% dari negara-negara di Uni Eropa itu dia berpotensi memakai kobalt melalui proses recycling. Nah, proses recyclingnya seperti apa nanti aku cari tahu lagi ya caranya gimana. Apakah dicuci atau apakah dilap gitu kan, nggak tahu juga tuh. Terus kok ada satu kelebihan si kobalt ini, kenapa ini bisa ngedrive revenue dari MDKA kalau dia jadi ada potensi kerjasama dengan Brown Cattle itu. Jadi dia itu lebih efektif kobalt ini dibandingkan nikel. Jadi sedikit penggunaannya tuh lebih sedikit dibandingkan si nikel itu. Gitu sih. Kalau TP ya mungkin ke 6.000 lah ya kalau agak panjang. Gitu. Itu sih. Nanya Merdeka enaknya entry di mana? Kalau lihat ini sih di misalnya kalau kita lihat ranging sideway-nya ya, dia kan tadi empat-empatan itu sebenarnya nggak berhasil ketembus juga kan. Jadi mungkin dia masih sekitar 950 sampai 4.400 tuh kayak masih area rangingnya. Mungkin ideally kalau masuk tunggu agak bawah 3950 sampai 4050. Tapi kalau mau agak fast trade ya di 42 lihat makro ekonominya gimana, kalau rebound 44 jual lagi gitu kan. Ya, so far mungkin bahannya ya 36, 37 itu mungkin udah cukup bottom gitu. Jadi itu lebih ke arah long term sih kalau 36, 37-nya ya. Kalau kondisinya mungkin lagi kurang bagus gitu. Cuman so far itu titik-titik entry-nya. Resistnya ya balik lagi ya kalau 44 ketembus tadi secara fundal juga tadi kan Leli udah banyak cerita dia ada corporate action juga ya. Bukan tidak mungkin dia balik ke harga tertingginya 5.700 sampai 6.000 tadi ya. Sama seperti kalau balik lagi ke banking juga tadi kalau Leli bilang si BBRI gitu berhasil break ke 4950 ya itu juga sebenarnya kan karena dia ngejar Mandiri, BCA itu udah sempat all time high kan. BRI kan di satu sisi masih agak lagging nih. Jadi kenaikan mungkin loan growth yang masih tinggi, NIM yang masih lebih lebar gitu kan, karena dia segmennya juga segmen yang tebal gitu marginnya di core itu ya dan ya yang level middle bawah harusnya sih potensi juga untuk teman-teman yang suka big caps gitu ya. Nah tadi gue sambil lihat-lihat ada cerita apa lagi Lel? Lu tadi cerita panjang banget. Aku ada cerita apa lagi ya? Mungkin nanti misalnya kalau kita bahas tentang copper ini kan copper ini sebenarnya ada salah satu metal yang hampir dipakai di semua industri kurang lebih dia banyak menggunakan tembaga jadi itu Bro Gary ya kalau yang di teman kita yang diterima ke aset dia suka lihat indikator copper itu untuk melihat pergerakan ekonomi dunia since copper itu juga sebenarnya agak di bottom tapi mulai naik gitu jadi sebenarnya kayak ada potensi rebound di pricing coppernya sendiri gitu jadi menunjukkan ekonomi dunia sebenarnya sudah pulih gue sih gampangnya lihat kayak gini aja nih forecastnya ini sebenarnya kayak di copper price-nya ini kan dia udah di bottom tuh di sini nih ya sekitar sini ya kan dia harus agak bisa naik lagi tuh rebound lagi ke atas harga metal-metalan juga cukup hijau ya untuk pergerakan 1 bulan terakhir jadi sebenarnya ya boleh dikatakan metal ada chance untuk copper price-nya sendiri rebound gitu
Mhm. atas, dan ya itu akan nge-drive si MDKA-nya sendiri. Jadi mungkin momen turun tuh momen yang bagus untuk kita collect bertahap nih si MDKA ini. Good choice sih, Iya. Leli. Aku menurutku sih MDKA ini bakal jadi the biggest company ya untuk permetalan di Asia. Menurutku ya. Hmm, Ya, itu. Oke, Ada lagi kok. Wins. like wins. Wins Why wins? Mart. Yes. Why Wins? Jadi ada riset dari Evercore ISI. Jadi dia itu adalah salah satu investment Mm-mm. ke ke ngelek ke ke udah Ya, lanjut aja tadi ngomongin ke tentang oil. oke. Gimana? Wins. Jadi ada riset dari Evercore ISI. Jadi dia itu salah satu investment management kan terkait dengan Tidewater. Tidewater itu adalah the biggest player di OSV ya, offshore support vessel. Jadi kayak kapal penunjang untuk lepas pantai gitu kan. Jadi dia ada riset di mana pokoknya dari riset itu semua gitu kan si kinerjanya Tidewater ini menguat. Jadi dia ada kekuatan neraca sama likuiditasnya yang kuat banget serta exposure dia ke Middle East sama Asia Pasifik. Jadi bisa jadi nanti akan sampai nih ke Indonesia. Jadi story-nya Tidewater ini persis sama dengan story-nya Wins Lead dan kawan-kawan gitu kan. Mereka tuh udah suffering lah 8 tahun gitu. Nah, sekarang pick up banget gitu. Nah, harusnya Wins pun juga demikian gitu karena secara kinerja Win sama Tidewater ini kurang lebih sama aku. Jadi mereka itu sama-sama labanya peak di 2014, habis itu turun dalam gitu kan. Nah, kalau udah di luar negeri aja si Tidewater ini sebagai benchmarknya dia sudah mulai jalan gitu ya, sooner or later bisa jadi tuh dia nanti akan sampai ke Indonesia juga gitu. Itu yang wins gitu sih. Ada lagi apa ya, Esa. Nggak usah ya, Esa udah dibahas sih sama Prima kemarin. Ntar aku nambah Oke, lagi. ada favorit Leli, ada berarti tadi perbankan ada BRI ya karena ada Mhm, banking, itu betul. MDKA sektor komoditinya Ya. karena dari reopen China sebenarnya sebenarnya dia belum reopen juga itu bukan satu hal yang negatif. Kenapa? Karena orang anggap kan dengan merebaknya kasus di sana lagi orang berpikir lockdown. Ternyata dia tidak lockdown, dia hanya lebih ketat Mhm, aja. Di mana orang yang baru datang masuk ke sana harus lebih tes lebih banyak kan. Tapi bukan artinya mhm, semua kota benar-benar jadi lockdown nggak boleh activity. Nah itu masih betul. dikonsider tidak terlalu buruk lah gitu. Makanya komoditinya juga masih bergerak. Sama tadi yang related to oil and gas supporting ya. Jadi lebih di Wintermar offshore-nya. Karena ya Mhm, tadi ya lo melihat ini turn around lah ya story-nya untuk si Wins yang udah suffering 8 tahun. Untung nggak keburu collapse ya. Untung mhm, bisa survive gitu ya. mhm. Oke, nah itu kan tadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh loh sekalian. Itu tadi stock pick pilihan Leli Mamuro ya. Jadi teman-teman kalau yang mau kebetulan punya gitu atau baru mau beli, boleh loh langsung tanya-tanya ke Leli itu. Ya kan nanti Tanyanya silakan. Japri aja ya, jangan tanya pas live ya. Ya, biar lebih intim ya. Sektor consumer gimana Tuh, kata Abdullah nih. hmm, Tadi Mayora oke. aku Menurut lo sektor consumer? eh, sektor consumer tuh gimana ya? Aku nggak terlalu suka sebenarnya dengan sektor consumer ya. Cuman kan balik lagi pada saat resesi, pada saat market turun dalam, yang paling defensif memang sektor consumer gitu kan. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya Unilever, apakah Unilever akan kembali ke harga awalnya dia dulu? Aku rasa jauh banget, nggak mungkin lah. Bisa dibilang hampir nggak mungkin gitu. Jadi kalau mau ngambilin upside dikit-dikit dari sektor consumer sih nggak apa-apa gitu kayak Sido, Unilever juga nggak apa-apa gitu. Cuman nggak jangan yang pegang terlalu panjang gitu karena susah ya kayak dulu waktu awal COVID kan pada bilang kan sektor consumer yang bakal bertumbuh signifikan gitu kan kok karena kan COVID di mana orang-orang itu pada pengetatan ikat pinggang tapi makan pasti tetap jalan gitu kan. Ternyata kenyataannya kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi aku pikir sektor consumer itu kayaknya nggak terlalu cakep kalau misalnya dipegang panjang. Tapi kalau untuk tektok-tektokan sih nggak apa-apa gitu sih ya karena balik lagi pada saat resesi emang yang paling resesi atau kondisi sulit memang yang paling defensif adalah dia gitu kan itu sih kalau aku ya.
Oke, gitu. kalau consumer ini tergantung momen ya. Maksudnya, ya momen momentum lu misalnya kayak kebetulan tahun depan ini kan menjelang tahun pemilu. Biasa historical Betul. 1 tahun before pemilu uang beredar makin banyak ya kan orang Mhm. bagi-bagi uang. Nah disitulah peningkatan demand terhadap produk-produk consumer. Ya mungkin juga Betul. bagi-bagi produk consumer biasanya di kampanye atau dimanapun itulah. Nah itu biasanya Mhm. cukup bagus secara karena momentum ya. Tapi balik lagi kalau secara benar-benar daya beli kita ukur kayak secara makronya, ini mungkin bisa bisa ada katalis positif ketika UMR naik loh, Lel. Kan udah Oh iya ditetapin betul, maksimal naik 10% 10%. kan. Ya, Nah, kalau betul. misalnya Mhm. ternyata harga, maksudnya harga ini apa istilahnya ceteris paribus ya. Jadi kalau misalnya yang lain barang nggak naik, Mhm. tapi UMR naik, ya berarti kan sebenarnya ada additional demand untuk lo beli produk-produk yang basic seperti ini kan, consumer goods. Nah, Mhm. cuman balik Mhm. lagi consumer goods yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita lihat Mhm. belakangan perform ini kan Mayora dong. Mayora itu kan dia lebih Betul. ke produknya lebih ke middle up, terus ekspor juga. Nah, mungkin Mhm. dolar juga seperti ini dia agak diuntungkan karena orang bilang middle Mhm. up segmen kan nggak terpengaruh lah ya naik berapa perak gitu di Mhm. harga produk nggak ngaruh. Cuman kalau gue sih mungkin gue better liatin since barang-barang apa consumer ini agak mahal biasa PBV-nya 2, something gitu kan. Gue malah coba Mhm. aja lihat opportunity ada nggak yang consumer goods mendekati 1 kali PBV or below. Nah, mungkin Mhm. disitulah Mhm. chance-nya gitu. Betul. Tapi kenapa dia bisa Mhm. murah? Nah, itu harus dilihat. Nah, mungkin adalah beberapa stock pick yang mendekati harga 1 PBV-nya. Nanti dilirik-lirik aja, ya gitu kan. Apa yang Besok kita menarik? cari. Silakan Nanti langsung WA ya, cari. Bo. Nanti WA ya. Kita kasih clue gini lebih seru ya. Kalau ada yang bisa tebak, Lumayan tuh. wah, Lumayan kok buat challenge. Challenge di grup. kalau ya bisa lumayan loh potensi rebound nih kita makanya lihat ya. Yang penting tapi kita tahu thought prosesnya. Oh kenapa bagus katalisnya positifnya lebih kuat nggak dibanding katalis negatifnya. Nah itu kan yang harus kita Mhm. timbang-timbang. Mungkin gitu tadi jawabannya ya Abdullah ya. Kayak mengenai sektor Mhm. consumer. Teman-teman gimana? Oh ada yang nanya teknologi. Gimana tuh Lel teknologi? Kenapa kita jadi ngomongin saham mulu ya hari ini ya? Kita nggak back to laptop loh. Oke, Tapi teknologi teman-teman. Saya percaya teknologi itu adalah saham yang memang bisa multi-bagger ya, someday gitu. Kalau tahun kemarin kan teknologi itu berdasarkan story. Kalau sekarang kan adalah tahunnya realisasi gitu kan. Kalau misalnya mau ambil-ambil saham, ya secara fundamental bagus, secara realisasinya lah gitu dia bagus. Udah nggak based on story lagi kalau sekarang gitu. Tapi apakah sektor teknologi itu bagus ke depan? Saya sangat optimis. Kenapa? Yang menopang negara-negara maju, terutama di US sama China, itu 40% adalah saham-saham teknologi. Betul kok? betul. Ya, Amazon, Meta dan lain-lainnya. betul. Google Alphabet, Google ya itu. Kalau di negara Indonesia, sektor teknologi itu menopang baru berapa persen? 4% teman-teman. Jauh banget gitu. Jadi saya masih optimis bahwa mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan teknologi itu bisa jadi multi bagger gitu ya, bisa jadi akan jadi penopang dari indeks gitu kan, bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya apakah dalam waktu dekat ini, ya time will tell ya, karena kan yang kayak bank lah, yang benar-benar dibilang bank yang masuk ke teknologi, masih yang digital bank tuh apa sih kok? Arto, ya kan? Ah, Cuman itu aja. Iya, dia nggak punya branch gitu kan, nggak punya branches gitu. Nah itu yang bisa jadi gitu. Nah kemarin kan nggak banyak banget bank-bank yang dibilang katanya apa namanya teknologi gitu kan. Ternyata nggak begitu gitu kan secara realisasinya gitu. Nah itu sih buka teknologi saya masih optimis dibuka juga salah satunya gitu kan. Kenapa? Karena dia itu kan case-nya paling kaya ya kok. Cash rich lah dia, ya, 18 T kan dia cashnya gitu. Bisa dibilang dia hampir nggak punya utang gitu. Jadi sekarang kalau aku ngelihat buka itu lebih ke bukan lagi dia ngandelin
buka warungnya, tapi dia lebih ngandelin kayak dia kayak private placement gitu ya, apa ya istilahnya. Jadi masuk ke perusahaan-perusahaan yang dia kayaknya bagus gitu kan, dia masukin modal di situ, masukin modal di situ, masukin modal di situ. Nah itu sih. Jadi kalau mau ke teknologi ya balik lagi teman-teman jangan melihat ke belakang yang tahun-tahun kemarin ya gitu, yang based on story aja, tapi benar-benar lihat secara fundamentalnya dia seperti apa. Kalau perlu tanya ke Ko Hans gitu kan, teknikalnya seperti apa, itu sih, itu kalau dari aku gitu. Menyinggung, oke, berarti tadi kan memang agak teknologi ya harus diperhatiin ketat sih karena kayak Digibank Arto mungkin sekarang area buy ya 5.200, tapi di satu sisi BBYB sebenarnya malah naik ya karena mungkin udah ada stamp buyer right issue-nya gitu kan, dengar-dengar kan seperti itu. Jadi ya bisa jadi lebih di drive sebenarnya corporate action-nya juga gitu. Termasuk tadi lo menyinggung buka yang punya cash ini bisa dipakai buat investment di mana. Kalau gue lihat kan memang sebenarnya 18 triliun itu masih semuanya di dalam deposito kebanyakan, dan dia bank-bank buku gede lah ya, yang which is depositonya mungkin net masih below 3% gitu, 4% gitu kan. Nah, gue jadi berpikir ya, gue berpikir nih brainstorm seolah-olah if you adalah direksi dari PT Bukalapak.com gitu ya, lo akan menempatkan uang 18T itu sebenarnya di produk apa sih yang benar-benar liquid gitu kan, tapi lu bisa menghasilkan mungkin returnnya almost double digit gitu, 10%, tapi ya lu kan 10% dari 18T 1,8T lu erase semua dia punya kerugian lo di wave gitu, lo bottom line bisa positif, nggak benar nggak, dari hanya tabungan gitu daripada hanya investment di mana gitu. Lo Gemes kan? Iya, gemes kan gitu. Duit sebanyak itu gitu kan. Masa cuma ditaruh di deposito, time deposit yang cuma 2%, maksimal 3% gitu kan. Masih kena potongan pajak pula gitu kan. Dia bukan yayasan atau asuransi atau dana pensiun yang dia kena apa namanya kayak apa ya, insentif pajak gitu kan. Dia masih terkena pajak kan kok. Nah, kalau aku ya bakal masuk ke reksadana lah, ya nggak? Pecah aja beberapa produk, kalau misalnya 18 T itu terlalu besar gitu kan, split aja beberapa produk, kan reksadana pasar uang pendapatan tetap masih banyak banget nih yang create kinerja positif gitu kan. Salah satunya ada produk yang terima aset tuh, boleh sebut nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya, oke. Kayak produknya Trimegah Aset tuh gitu. Ada namanya Trimegah Fixed Income Plan. Sebelum masuk ke Trimegah Fixed Income Plan, ini real case ya, berarti ini contoh nyata ya. Betul. Ini adalah contoh nyata gitu. Kondisi besok tuh kan banyak yang bilang takut resesi kan kok. Dengan resesi harusnya yang kita masuk apa sih? High quality asset, ya nggak? Bukan high quality jomblo loh. Kalau itu kan dirimu, ya kan? High quality asset. High quality asset itu berarti apa? Obligasi negara, ya kan? Absolut lah secara keamanan. Udah nggak ada lagi yang ngalahin lah keamanan dari obligasi negara. LPS aja lewat gitu, nggak usah kulon wun, monggo gitu, nggak, udah lewat aja gitu. Jalan tol lah gitu. Nah, berarti ke instrumen obligasi negara. Kalau masuk ke instrumen obligasi negara langsung, kita nggak usah ngomong yang reksadana dulu ya gitu. Kalau masuk ke instrumen negara, obligasi negara langsung, sekarang saatnya nggak? Enggak. Sekarang nggak saatnya gitu. Karena apa? Ada yield yang itu bisa jadi akan berdampak terhadap kinerja dari obligasi negara tersebut gitu kan. Jadi dia akan menyebabkan kenaikan yieldnya atau penurunan yieldnya. Karena sekarang kan lagi ada kecenderungan interest rate yang tinggi kan. Nah, pada saat yield itu di 7,6 sampai 8%, apakah itu waktu yang tepat untuk masuk ke instrumen obligasi negara? Iya. Kenapa? Karena pada saat dia udah nyampe peaknya di 8%, untuk dia balik di bawah 7% itu sangat mudah sekali gitu, cepat banget gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau masuk ke obligasi negara, apakah saatnya sekarang? Enggak. Karena masih akan ada volatility di depan gitu kan. Jadi kecenderungan BI naikin suku bunga kan masih akan lumayan ada ya gitu, beberapa lah nanti ke depan. Begitu juga dengan di US kan, karena kan memang kita kan selalu benchmarknya adalah salah satunya US Treasury kan ya kok, yang tenor 10 tahun 30 tahun gitu kan. Nah, kalau masuk ke obligasi negara saat ini belum saatnya gitu. Kayak kita kan ada namanya Trimegah Trump Strategic Plus ya kok, karena dia TRSF jadi Trump Strategic Plus gitu kan.
Jadi dia reksadana pendapatan tetap yang base-nya adalah obligasi negara. Jadi dia full ke government bond dia. Nah, sebenarnya si Trump Strategic Plus itu dia active managely ya dia. Jadi MI itu akan memperpanjang durasi obligasinya pada saat marketnya bullish, market obligasinya bullish. Jadi pada saat suku bunga itu akan turun, yieldnya akan turun dengan durasi yang lebih tinggi dibandingkan benchmarknya. Nah, durasinya si Trump Strategic Plus ini kan sebenarnya dia 2 tahun ya. Jadi dia melihat saat ini potensi yieldnya dia naik, jadi dia memperpendek durasinya, jadi lebih pendek lagi gitu. Nah, apakah sekarang saatnya untuk masuk ke Trump Strategic Plus? Enggak, karena itu tadi dia masih ada potensi untuk penurunan di depan. Jadi sebaiknya kayak buka, kalau aku jadi pemilik buka ya, aku bakal parkir dulu di Trimegah Fixed Income Plan. Nah, beda lagi kan, jangan garu-garu kepala kok. Kayaknya kutunya banyak deh di rambut. Jadi, jadi Trimegah Fixed Income Plan itu adalah reksadana pendapatan tetap punya Trimegah Asset Management di mana dia bagi dividen setiap 3 bulan sekali sebesar 1%. Jadi selama 1 tahun itu dia bagi dividen minimal 4%. Plus ada pertumbuhan dari NAB-nya dia. Jadi kalau di setahun kan 4% sama tambahan NAB-nya dia sekitar 2,8 di 6,8 sampai 7,2 lah ya gitu dalam 1 tahun terakhir. Nah, kenapa ke Trimegah Fixed Income Plan gitu kan, karena si TVIP ini dia short duration di bawah 2 tahun, jadi lebih efektif. Jadi guidance durationnya itu cuma 2 tahun, dan sekarang kemarin itu kan banyak obligasi-obligasi yang di-issued ya kok. Obligasi negara, obligasi korporasi nih. Jadi TVIP ini mostly ke obligasi korporasi, bukan obligasi negara gitu. Kamu mau puyer bintang 7 nggak kok? Kok kayak pusing banget loh. Oke. Jadi si TVIP ini dia itu kan masuknya ke obligasi korporasi, which is obligasi korporasi itu kan less volatility ya kok dibandingkan obligasi negara, kan jauh ya volatilitasnya dibandingkan obligasi negara. Nah, si TVIP ini dia itu saat ini bisa dipakai untuk dana parkir. Jadi sebelum masuk ke reksadana yang base-nya adalah obligasi negara gitu. Jadi karena dia itu kan masuknya ke obligasi korporasi, di mana obligasi korporasi kan kayak kemarin ada MDKA, lalu ada INKP, lalu ada Medco, ya kan kok keluarin bond yang itu, iya TB gitu, kuponnya kan bagus ya kok. Kuponnya kan sekitar 9 sampai 11% gitu kan. Nah, itu yang bisa ngedrive returnnya si TVIP ini menarik gitu. Nah, nanti pada saat misalnya kalau kata Pak Farul nih ya kok, second half 2023 itu kan kemungkinan nanti akan ada kemungkinan yieldnya bond itu kan di 7,7 tuh udah peaknya gitu kan. Nah, itu saatnya untuk masuk ke TRSF. Jadi parkir dulu ke Trimegah Fixed Income Plan, dapetin dividen per 3 bulan 1% plus pertumbuhan dari NAB-nya dia, parkir di situ dengan time horizon-nya 1 sampai 2 tahun gitu. Karena dari data yang ada, data statistik yang ada kemarin, durasi yang paling bagus itu adalah untuk masuk ke TRSF itu adalah dipegang antara 1 sampai 2 tahun gitu sih. Kok. Oke, gue ngerti. Ini strategik. Ini gue mencoba mencerna ya. Berarti lu sebenarnya memberikan satu strategi kayak sekarang kalau misalnya ada duit parkir, seolah-olah tadi kayak lu kalau manajemen buka gitu ya, duitnya 18T mau diparkir di mana, parkirlah ke reksadana pendapatan tetap yang berbasis korporasi obligasi korporasi, karena dia lebih stable gitu kan, dengan rating yang rata-rata return di TVIP itu, Trimegah Fixed Income Plan itu ya berarti sekitar almost 7% net per tahun gitu kan, which is lebih besar daripada itu. Tapi ini bukan berarti selamanya di situ. Ternyata ada peluang yang nanti menarik ketika suku bunga kita kan terus naik nih trennya. Nah, at some point kan dia akan mulai stop dan melemah. Itu kan tercermin dari yield kan, yield obligasi pemerintah yang dipatok ini kan sekarang 7, something persen kan. Dan berarti dia kalau cukup naik, ya berarti kan harga ini harga turun, yield naik. Nah, ketika yield ini mulai di 7, tadi lu bilang kan patokannya based on Fahrul 7,7, 7,8 lah ya. Almost mendekati 8 tuh mungkin bagus banget gitu kan. Ketika harga di situ switch dari reksadana yang berbasis obligasi korporasi kayak TVIP masuk ke Trimegah Strategic Plus.
basis obligasi pemerintah. Karena kenapa? Karena Betul. tadi lu bilang ya, dia dari yield 7,8 itu akan ada momen penurunan cepat gitu lah ya, kayak V-shape mungkin Betul. kecenderungannya 7,1. Nah, di situ kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan sebenarnya return yang lebih baik itu mungkin historical mungkin double digit ya kayak 10%, 12%, tapi itu dengan short term duration yang maksudnya mungkin kurang dari 2 tahun gitu ya, bisa 1 tahun gitu Ya, kali ya Nala, biasanya ya. betul. Betul, Jadi betul sebenarnya itu kok. Iya. untuk yang sebenarnya kita mau memaksimalkan yang mungkin lebih konservatif kali ya secara risk profile, Mhm. tapi mau memaksimalkan uang yang uang memang uang apa ya, ini uang panas lah, maksudnya uang panas yang harus selalu dijaga keutuhan modalnya kan. Nah di situ Mhm. ya tapi bisa mendapatkan return yang not bad juga, daripada mungkin Mhm. ya, daripada saya masuk saham tapi ternyata ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung, ujung-ujungnya mungkin cuma BP gitu kan, atau mungkin malah Betul. minus. Nah better ini sebenarnya bisa juga dapat 10-15% kalau dikumpulin kira-kira setahun kan, mungkin it's a good number gitu di high quality asset tadi Iya. gitu ya Lele, mungkin ya Iya, iya, strateginya iya berarti. betul. Iya betul. Kayak kemarin kan ada nasabah yang nanya tuh kok, loh kalau misalnya saya nggak boleh beli nih obligasi negara sekarang gitu ya, entah FR, entah PBS gitu yang durasinya panjang gitu. Terus berarti saya taruh duit saya di mana dong gitu kan? Sama aja kalau saya cuman pegang cash atau saya masuk di instrumen tabungan apa deposito kan sama aja duit saya nggak berkembang di bank. Jadi kan saya rugi itu gitu. Nah dari situ nih kita kasih tahu gitu bahwa sebenarnya ada instrumen lain untuk Bapak apa parkir dulu gitu. Karena kan gini, apakah sah mau masuk ke obligasi negara saat ini ya sah-sah aja gitu, silakan gitu bantu negara kan gitu. Cuman kalau memang ternyata di depan masih ada volatility, di depan masih ada potensi untuk dia turun ya buat apa gitu kan, lebih baik kan misalnya Bapak Ibu mau beli ya pas lagi harganya turun-turunnya supaya dapetin yieldnya itu kan lebih tinggi lagi gitu kan. Nah itu cuman kan kadang-kadang nasabah deposan, nasabah-nasabah yang di deposito itu kan mereka nggak terlalu mantau ya kok untuk obligasi negaranya sekarang di harga berapa, sekarang di harga berapa ya. Contohnya banyak banget loh yang beli FR di harga 105, bayangkan kuponnya cuma Lumayan. 6,5. Iya, kuponnya cuma 6,5 gitu, belinya di 105, jadi yield yang mereka dapetin paling cuma 3 sampai 4 gitu kan, yang ngapain gitu. Nah, kalau kayak gitu, makanya udah ini aja, discuss sama kita, Bapak Ibu taruh dulu gitu di reksadana sambil kita tunggu, nggak usah bingung gitu, yang mantau adalah kita gitu, obligasi yang bagus yang mana, harganya yang lagi oke yang mana gitu, udah nanti kita yang kasih tahu gitu. Nah, itu sih, tapi kalau emang nggak mau pusing, ya emang masuknya adalah ke instrumen reksadana di mana dia itu dalamnya adalah government bond. Cuman parkir dulu gitu karena kan kemungkinan dapetin return signifikan kan nggak terlalu besar kalau misalnya mau masuk sekarang. Jadi parkir dulu tuh ke reksadana yang memang dia bagi dividen minimal 1% setiap 3 bulan sekali. Oh, satu lagi plus kok. Jadi si TFIP ini dia ada tambahan apa namanya asuransi kok. Jadi kalau orang-orang tuh kan kadang-kadang mereka ada mis-selling, ada misleading juga ya terkait dengan asuransi yang kayak unit link segala macam gitu kan. Yang dijual kan kadang yang salah tuh marketing yang salah. Banyak marketing yang benar teman-teman, tapi ada juga marketing yang salah. Jadi kadang-kadang kan yang marketing yang salah tuh menjual investasinya kan untuk unit link kan, bukan menjual proteksinya gitu si asuransi ini gitu. Jadi yang mereka jual investasi ini enggak. Jadi ini adalah teman-teman itu berinvestasi di reksadana pendapatan tetap tapi dapat tambahan namanya proteksi. Proteksinya itu dalam bentuk apa? Amit-amit nih misalnya nasabah tersebut meninggal dunia, saldo yang dia udah taruh nih di reksadana TVIP ini 500 juta. Nah, dia bisa bisa dapetin proteksi itu sebesar saldo mengendapnya dia. Jadi 500 juta. 500 juta investasinya cair ke rekening ahli waris. 500 juta dari si proteksinya ini cair juga nih ke ahli waris. Jadi ahli waris dapat 1 M gitu. Itu free. Tidak dimintain bayaran apapun, nggak dimintain kayak kalau kita mau masuk asuransi kan ada medical check up ya kok. Ini nggak ada sama Ya. sekali gitu. Jadi teman-teman dapetin free. Gimana caranya gitu kok si MI-nya bisa nih ngasih proteksi tersebut gitu kan. Harusnya kan bayar. Karena MI-nya itu baik teman-teman. MI-nya itu nyisihin manajemen fee-nya
Ada Pak Antoni Kira nggak yang nonton nih? kan ada strategi Putu sama Pak Antoni ada nggak? disubsidi gitu ya. Iya betul. Jadi MI itu menyisihkan manajemen fee-nya mereka yang tidak seberapa itu dikembalikan lagi ke para investornya, para nasabahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari proteksi itu gitu teman-teman. Jadi untuk yang masuk ke TVIP berterima kasihlah pada MI-nya gitu kan karena dia udah menyisihkan mengorbankan manajemen fee-nya untuk masuk sebagai premi dari si polis para nasabah ini gitu sih. Jadi double-double lah keuntungannya itu. Oke, jadi itu memang tadi ada fitur asuransinya yang sebenarnya tambahan free itu menarik sih karena nggak semua punya itu ya sebenarnya di reksadana ini salah satu kayak flagship produk Trimegah ya. Oke, itu Betul. kayaknya sangat sangat membantu sekali karena biasanya kita kan kalau beli mungkin di platform-platform itu kan cuman ya udah gitu kan lihat fun fact sheet-nya, historicalnya berapa, tapi kadang kita bingung cuma beli yang berdasarkan top return gitu-gitu aja kan. Tapi kan belum tentu di kemudian hari dia jadi konsisten top return terus kan. Nah, disinilah Betul. makanya teman-teman dari teman-teman kita ya sales di Trimegah itu di tempatnya Leli gitu kan ada dua ya sales reksadana ya, ada Mas Giri, ada Mas Yosua, panggilnya apa ya, bukan Mhm. bukan Mas lah, Mas Yes, kita semua kok ya. Yosua Nah, Oki. Panggilannya Oki. oke, nah, itu teman-teman bisa langsung kalau yang di Solo gitu ya mau buka reksadana bisa langsung kontak mereka gitu kan. Jadi yang mau tanya Mhm. saham juga ada dua, ada Mbak Eva, Betul. ada Bayu Mas gitu ya. Bayu. Mhm. Tuh, komplit dah, mau yang mana aja ada di Ya, kalau timnya mau Lel. teh ada Pak Pono. Oke. Wah, kebetulan Iya, Bang Antoni lagi mantau. Oh, ada yang ini nanya nggak Bumi tuh. Bumi, kenapa Bumi? Iya, ada yang nanya Bumi. Aku sih, jadi gini, eh kan ada grupnya Pak Antoni Salim ya, yang kemarin masuk ke Bumi ya kok. Ya, Kalau berdasarkan historis gitu kan, ya kayak saham-sahamnya Anthony Salim kan memang nggak kemana-mana ya, 1 tahun ini ya, contohnya ICBP gitu kan, dia sebenarnya nggak terlalu kemana-mana. Tapi ada story di mana once Anthony Salim ini, bukan Anthony Dirga loh ya, Anthony Salim ini mention mulu Pak Anthony Dirga kedutan matanya. Jadi once Anthony Salim ini dia menjalin satu hubungan bisnis dengan konglomerasi yang lain, biasanya saham-saham itu akan naik kencang biasanya, dan itu bisa jadi multi bagger biasanya, contohnya IMJS ya kan kok, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang aku sih masih percaya ya dengan Bumi ya, bahwa Bumi bisa jadi nanti, kemarin kan dia masuk di 120 ya kok. Iya iya betul betul. ya. Biasanya. Di 120. Mungkin nggak, Pak Antoni ini mau dia cuman untung 100%, nggak mungkin sih kalau menurutku. Kayak yang So, sudah-sudah tahu gitu. banget Anda. Anda teman ya? Oh, siapa? Iya, Desti. jadi jadi bisa jadi dia, ya kalau aku sih mungkin bisa jadi dia ke angka 350, bisa jadi 500, bisa jadi ada juga yang mention di angka 750. Cuman tetap begini, teman-teman. Namanya saham itu kan ada turun, ada naik. Pada saat udah cuan walaupun tipis udah jual aja. Pada saat udah untung walaupun tipis hari gini gitu kan 3%, daripada deposito 1 tahun 3%, mending ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu 3% ya kan, daripada tarik deposito gitu loh intinya. Nah jadi kalau aku sih optimis bahwa Bumi ini bisa jadi nanti akan naik ya, tapi balik lagi, Bumi is Bumi ya kan, tahu sendiri kan story Bumi selama ini bagaimana gitu. Jadi jangan terus terlalu terlena dengan hal-hal itu ya gitu. Itu sih kok. Oke. Ya, kalau misalnya Mm-mm. memang tadi misalnya long harga 300, 500 itu kan long term view ya. I mean memang kita cukup yakin nggak dengan harga call price-nya sendiri itu dulu. Kalau memang anyway call price after misalnya winter ini dia koreksi tajam gitu misalnya ya. Itu kan Mhm. sebenarnya tetap core bisnisnya Bumi kan memang dijual batu baranya juga. Jadi itu sedikit banyak tetap berefek
bagus. Jadi untuk misalnya kalau teman-teman yang mau jangka panjang harus benar-benar dilihat pergerakan harga inilah batu baranya ya. Since kita juga mulai ke renewable gitu kan. Sebenarnya Bumi punya plan apa yang dia punya plan 2030 itu. Nah, apakah itu tercermin gitu kan dari dia punya strategi bisnisnya. Nah, kalau memang iya, nah itu kan mungkin investor bisa valuation ulang gitu kan dia punya inilah nilainya. Nah, itu ada potensi ke sana tapi harus dipantau. Nah, kalau misalnya untuk short term yang teman-teman trader, paling yang kita liatin ini loh, momen terdekatnya ini kan dia MSCI kan. Harusnya dia akhir bulan ini udah masuk bobotnya tuh oleh investor asing sudah harus MSCI fulfill dia ya. punya betul. Di situ ya bisa jadi maksudnya kalau yang punya modal bawah mungkin jualan karena dia akan take profit manfaatin momen itu ketika asing masuk dia keluar. Ya itulah momen yang mungkin kita perlu cermati kalau benar-benar untuk fast trade ya di dalam beberapa hari ini kan karena Senin aja tanggal 28 kan 29 30. Nah, berarti kan sampai hari Rabu. Nah, itu yang teman-teman mendekati 200-an something itu juga kan sempat jadi resisten. Nah, mungkin untuk yang mau trade perhatikan level-level itu mungkin untuk ya bisa exit nanti ambil di bawah lagi gitulah diperhatikan nanti entry levelnya apa 180 lagi, 160 lagi, kurang lebih di angka tersebut. Betul? Betul, setuju Bapak. SMA tuh satu pertanyaan terakhir mungkin. Siapa? Pertanyaan terakhir. Ini ada bola jadi ketinggalan. SCMA, gimana pandangan lu terhadap SCMA. SCMA, jadi gini teman-teman. Salah satu yang diuntungkan dengan adanya Liga Inggris adalah SCMA, ya kan? Karena kan dia dapetin kontrak. Kenapa? Piala Dunia kali kok Liga Inggris? Liga Inggris sama Piala Dunia juga kok. Gimana sih? Dia kan terus? Nah, jadi dia itu diuntungkan gitu kan dengan itu karena sebenarnya kalau secara basic ya SCMA itu kan bisa dibilang teknologi gitu karena kan dia kayak YouTube channel dari para artis-artisnya dia itu kan banyak banget ya subscribernya ya nggak, followernya juga banyak banget gitu. Nah apalagi besok itu tahun depan kan warming up buat pilpres kan kok. Nah kalau warming up pilpres biasanya apa? Ada iklan ya kan. Nah iklan itu di mana gitu ya? Salah satunya adalah di SCMA itu gitu. Kalau aku sih SCMA suka, MTech juga suka. Aku lebih banyak ke MTech-nya daripada SCMA-nya. Cuman kalau kondisi sekarang ini dengan adanya Piala Dunia gitu kan, terus nanti ada Pilpres besok itu gitu, which is itu kan banyak banget iklan-iklan yang bakal dikeluarin oleh para calon-calon gitu kan. Nah itu memang SCMA sih gitu. HK SCMA. Oke, nah tadi dia sebenarnya kemarin itu resistnya 270-an tuh agak nggak sempet nggak bisa ya ditembus. Nah mungkin entry levelnya balik lagi di 240-an sampai 230-an tuh bisa entry bertahap lah di situ sambil ya kita liatin ya karena kemarin juga videonya sebenarnya kan subscribernya lumayan bagus iklan yang tadi Leli bilang pemilu-pemilu ya. Oke. Nah ada yang nanya Adaro tuh apa? Adaro nanti dijawab besok aja ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di Terima ID. Sering dibahas tuh. Japri teman-teman, Japri saya, follow IG saya, ya kan? Follow IG saya, Japri ntar tak jawab deh. Terus untuk teman-teman yang di area Surakarta Raya, Jogja juga silakan feel free untuk kontak kita kalau mau opening account, monggo DM saya. Oke ya, jadi thank you banget nih Leli ya, branch manager dari Trimegah Sekuritas Cabang Solo. Nah, tadi juga udah disebutkan di mana bisa dikunjungi ya, di Hotel Novotel gitu kan, di Jalan Slamet Riyadi. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi tentang saham, bisa langsung japri ya, Laili Mamuroh ya, Instagramnya. Atau nanti tanya-tanya reksadana juga tadi strateginya mumpuni banget gitu ya. Oke, Leli, kalau gitu sampai berjumpa lagi. Jangan bosan ya, kita live lagi bareng. Oke. Thank you teman-teman.